Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di SD. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurma Yusanti selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan tentunya saya di sini didampingi oleh teman-teman saya, yakni Daniela Magdalena dan Muhammad Fadli Sayyid Abdillah. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memahami informasi, memecahkan masalah, dan membentuk pengetahuan serta kesadaran. Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Baik, yang selanjutnya ini mengenai jenis kecerdasan. Nah, jenis kecerdasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada intelligence quotient atau IQ atau kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual ini tuh menjelaskan mengenai sifat pikiran yang memiliki banyak kemampuan, seperti kemampuan menalar, kemampuan merencanakan, terus memahami gagasan, terus menggunakan bahasa, memiliki daya tangkap, dan juga belajar. IQ ini juga merupakan suatu kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan juga menguasai lingkungannya secara maksimal dan juga untuk dia bisa bertindak dengan terarah. Yang selanjutnya ini adalah beberapa contoh dari orang-orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia. Yang pertama ini ada William James Sidis. Jadi dia ini memiliki IQ kisaran 250 sampai 300. Nah, jadi pada usianya yang ke-8 tuh dia udah bisa menulis buku tentang anatomi dan juga tentang astronomi. Lalu yang kedua itu ada Terence Tao. Dia ini memiliki IQ 230 dan pada usianya yang kedua dan juga kelima dia ini udah bisa mengajarkan aritmatika dan juga bahasa Inggris. Yang ketiga ada Kasparov. Dia ini memiliki IQ 194 dan ia berhasil mengalahkan komputer Deep Blue milik IBM. Yang keempat ada Marilyn Vosseven. Dia ini IQ-nya 190 dan dia menjadi perempuan jenis pertama yang mencatatkan namanya pada di Guinness Book of World Records. Yang kedua ini ada emotional intelligence atau EQ atau kecerdasan emosional. Ini tuh merupakan kemampuan seseorang tuh dalam menilai, menerima, mengelola, dan juga mengontrol emosi dirinya ataupun orang-orang di sekitarnya. Seperti contohnya tuh rasa empati, terus juga cinta, motivasi, dan juga mampu menanggapi kesedihan dan kegembiraan tuh dengan tepat. Lalu ada psikolog Salofi dan juga ada Meyer. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali menyebutkan tentang kecerdasan emosional. Lalu di sebelah sini itu ada tulisan kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosional tuh artinya tuh bukan berlawanan, tapi itu tuh harus dikembangkan secara seimbang di dalam diri setiap individu. Yang ketiga ini ada spiritual quotient atau SQ atau kecerdasan spiritual. Ini tuh adalah sumber yang mengilhami dan melambungkan semangat seseorang dalam mengikatkan diri pada nilai kebenaran tanpa batas waktu. Jadi artinya tuh orang dengan kecerdasan ini tuh akan bisa berpegang teguh pada nilai kebenaran tanpa batas waktu gitu. Terus juga orang dengan kecerdasan itu mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan buruk. Terus juga akan mengerti mengenai moral. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini akan memiliki karakteristik yang pertama tuh akan bersikap fleksibel, terus juga akan mencari jawaban yang mendasar dalam melihat permasalahan, terus memiliki kesadaran tinggi dalam hidup, terus ikhlas menghadapi masalah, lalu memiliki kemampuan menghadapi rasa takut, terus memiliki prinsip dan visi yang kuat, dan juga enggan menyebabkan kerugian. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki potensi unik dalam berbagai bidang kecerdasan. Menurut teori multiple intelligence yang diusulkan oleh Gardner, ada 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Mari kita jelajahi beberapa di antaranya. Baik, yang pertama ada kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan bahasa atau linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif.
Seorang anak dengan kecerdasan linguistik yang tinggi mungkin pandai berbicara, gemar bercerita, dan suka mendengarkan cerita atau membaca. Namun, penting untuk diingat bahwa potensi kecerdasan bahasa perlu dilatih dan dikembangkan. Pola asuh juga berperan penting dalam perkembangan kecerdasan ini. Contoh seperti seorang anak yang sering diberi kesempatan untuk berbicara dan dieksplorasi dalam bahasa akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengungkapkan ide dan perasaannya. Lalu yang kedua ada kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial memungkinkan seseorang untuk membayangkan bentuk-bentuk geometri atau 3 dimensi dengan lebih mudah. Mereka mampu mengamati dunia spasial dengan akurat dan mentransformasikan persepsi ini ke dalam bentuk visual. Kecerdasan ini membuat individu mampu memvisualisasikan ide-ide dalam bentuk grafis atau spasial. Contoh seperti seorang pelaut atau pilot pesawat terbang menggunakan kecerdasan visual spasial saat mengarungi ruang dunia. Begitu juga dengan seorang pemain catur yang menghadirkan dunia spasial dalam strateginya. Selanjutnya yang ketiga ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk memahami, menikmati, dan mencerna musik. Ini mencakup kemampuan untuk menyimak pola-pola musik, mengenalinya, dan bahkan mungkin mengubah atau memanipulasi komposisi musik. Seperti contoh seorang anak yang tumbuh dalam budaya yang menghargai musik, mungkin memiliki potensi musikal yang besar dan berkembang dengan baik. Dalam konteks ini, Gardner menyatakan bahwa kecerdasan adalah potensi biopsikologis untuk memproses informasi yang dapat diaktifisi dalam budaya untuk memecahkan masalah atau menciptakan karya-karya yang bernilai. Dan yang selanjutnya ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan matematika, logika, perhitungan sistematis, penalaran, serta analisis pola-pola abstrak dan hubungannya. Anak dengan kecerdasan ini mungkin mahir dalam memecahkan masalah matematika, tertarik pada teka-teki, dan menyukai mata pelajaran matematika serta ilmu komputer. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, bersosialisasi, memahami dan merespon orang lain atau empati dan simpati. Kecerdasan interpersonal mencakup kemampuan untuk merasakan emosi yang lain, memahami motif atau mood seseorang, serta memiliki keterampilan komunikasi yang baik, baik secara verbal maupun nonverbal. Individu dengan kecerdasan interpersonal ini biasanya mampu berinteraksi dengan orang lain dengan efektif dan membangun hubungan yang baik. Dan untuk yang keenam ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini melibatkan pemahaman diri, pengendalian diri, serta gambaran yang akurat tentang diri sendiri, termasuk kekuatan, motivasi, dan harga diri. Kecerdasan intrapersonal melibatkan kemampuan individu untuk memahami dan mengelola perasaan serta motivasi diri sendiri. Individu dengan kecerdasan ini cenderung peka terhadap perasaan dan kebutuhan pribadi serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Untuk poin ketujuh ada kecerdasan kinestetika. Kecerdasan ini merupakan kemampuan dalam menggunakan tubuh secara cerdas, seperti atletik, tarian, atau keterampilan fisik lain. Kecerdasan kinestetik ini melibatkan kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara efisien. Individu dengan kecerdasan kinestetik seringkali memiliki keterampilan fisik yang baik dan mampu belajar melalui gerakan dan tindakan langsung. Yang ke-8 ini ada kecerdasan naturalis. Jadi pada kecerdasan ini tuh peserta didik tuh dapat mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan juga membuat kategori terhadap apa yang ditemuinya di lingkungan ataupun di alam. Seperti contohnya mereka tuh dapat membedakan mana tanaman, mana hewan, dan juga mana bagian lain dari alam semesta. Yang ke-9 dan yang terakhir ini tuh ada kecerdasan eksistensial. Jadi pada kecerdasan eksistensial ini peserta didik itu mengajukan dan mencari jawaban secara mendalam tentang eksistensi dari manusia. Seperti contohnya tuh mereka tuh akan bertanya-tanya kenapa sih manusia itu hidup, atau misalnya kenapa sih manusia mati, atau misalnya apa sih peranan manusia ini di dunia. Nah kayak gitu. Nah dan kecerdasan ini tuh lebih mengarah kepada bidang filsafat. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.